Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Pak D. Kolik atau sering disebut Empu Gandrung. Pemirsa, pada malam hari ini saya akan membagi pengetahuan saya tentang wejangan atau boleh dikata wejangan nenek moyang kita. Jadi karena saya pertama sebagai orang Jawa, saya ingin hari ini membahas mengenai yaitu Sura Dera Jayaningrat lebur dening pangestuti. Jadi ini nguliti ngonceki ilmu Jawa Sura Dera Jayaningrat lebur dening ala Empu Gandrung. Jadi pemirsa, Sura itu sepengetahuan adalah Sura itu yang paling tua. Makanya sering disebut ada lembu Sura. Itu lembu yang paling tua. Maesa Sura, kerbau yang paling tua. Gajah Sura, itu gajah yang paling tua. Jadi yang pakai sura-sura itu Warok Sura Menggolo, ini warok yang tertua, yang terhebat. Jadi itu biasanya di zaman dahulu itu adalah orang yang terhebat dan yang tertua. Jadi kalau Sura Dira itu bermakna adalah darah. Jadi Dira itu darah. Jadi kalau Sura itu tua, Dira itu getih. Jadi artinya orang yang sudah tua dan pendekar yang berani getih. Berani getih itu berani bertarung, berani mati. Jaya itu yang sudah jaya. Jaya itu sudah terkenal, sudah tidak ada lawannya. Ningrat itu termasuk orang-orang yang kaya ya Ningrat. Sura Dera Jayaningrat, orang yang sudah berkuasa atau menjadi pejabat, menjadi raja. Jadi ini komplit, sudah tua, pendekar, jagoan yang sangat kuat, tidak terkalahkan, sudah punya kejayaan dan punya kedudukan yang tinggi. Lebur dening pangestuti. Jadi lebur itu bisa hancur oleh kebaikan. Jadi walaupun itu sudah pendekar yang sangat tua, tangguh, punya kejayaan, itu bisa hancur oleh kebenaran, oleh kebaikan. Itu maksudnya. Itu di dalam bahasa Arab ada juga. Kalau tidak salah, mohon maaf, idza ja'al haqqa wa zahaqal batila innahu kana zauqa. Jadi apabila sudah datang barang yang hak itu yang benar, maka hancurlah, nyahlah kebatilan, barang yang tidak benar, walaupun sebesar apapun kebatilan itu. Itu pemirsa, itu sebagai bahan renungan kita, wawasan kita. Dan bagi orang-orang yang sekarang merasa jaya, merasa hebat, kalau Anda itu salah, Anda akan hancur oleh kebenaran atau kebaikan. Itu pemirsa YouTubeku, ini adalah ngaji Jawa, ngaji hakikat atau mengartikan kehidupan. Jadi iki wis wayahe saya mengingatkan, hei orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang suka korupsi, iki wayahe kowe tobat, wayahe kowe balik nang kebenaran. Karena ini adalah tahun-tahun dimulainya kebenaran yang akan menang, kebaikan yang akan menang. Kalau Anda tetap melakukan sebuah hal-hal yang merugikan orang banyak, Anda masih korupsi, Anda masih menjadi mafia ekonomi yang merugikan orang-orang kecil. Sebentar lagi Anda akan menghadapi keadilan.
keadilan alam, bukan dari siapa-siapa. Itu secara sistematis. Itu pemirsa. Jadi edukasinya adalah saya juga mengingatkan bagi orang-orang yang sekarang lagi berkuasa, sekarang lagi jaya, sekarang lagi ningrat. Dan saya juga mengajak kepada saudara-saudara, kita walaupun orang kecil, orang lemah seperti Pak D. Kolik ini hanya orang kecil, orang yang lemah, orang yang di desa. Mari kita bersama-sama, jangan takut kalau kita benar. Kita perjuangkan kebenaran bersama-sama. Kita berjuang, bekerja keras, mengubah nasib dari bawah. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita mengingatkan. Kita hanya mampu bersikap saja. Jadi sikapnya seperti yang sering saya gembor-gemborkan. Awal daripada korupsi, awal daripada susahnya rakyat kecil mencari ekonomi. Mereka membuat kebijakan yang hanya menguntungkan orang-orang besar. Orang-orang besar bisa leluasa karena membiayai proses terpilihnya legislatif, proses terpilihnya pejabat-pejabat tinggi ataupun pejabat dari daerah. Maka dari itu pemirsa, pada kesempatan ini saya ulang-ulang terus, mari kita bersikap. Sikapnya apa? Kita harus sadar, kalau segini diterus-teruskan secara menerus-menerus, hari ini kita sudah menjadi buruh di rumah kita sendiri. Nanti anak cucu kita akan menjadi budak di negeri kita sendiri. Itu yang kita tidak ingin. Kita harus mengambil sikap, kita harus melakukan sesuatu. Bukan kita diam saja walaupun kita tidak mampu. Karena kalau kita sudah berusaha pemirsa, nanti yang mengabulkan Tuhan. Yang penting kita berusaha. Walaupun dari satu keluarga, satu RT, satu desa kita mulai. Kita jangan menerima money politik. Kalau masih menerima ya terima saja uangnya. Kalau perlu mereka yang bagi-bagikan uang jangan dipilih. Kalau perlu kita jegal jangan sampai jadi. Itu adalah awal daripada korupsi. Begitu pemirsa. Saya pikir ngaji saya Suradilo Jayaningrat sekian dulu. Saya mohon maaf, saya tidak menuduh siapa yang salah. Saya hanya mengingatkan kalau ada orang-orang yang masih melakukan korupsi, tolong mulai sekarang sadarlah, tobatlah. Karena iki wis wayahe, wis sudah waktunya kebenaran yang menang. Bagi mereka yang menjadi mafia ekonomi, mereka yang menguasai ekonomi dengan secara kotor, untuk apa uang Anda triliunan? Untuk apa? Orang punya harta jutaan sudah bisa hidup, bisa senang. Uang Anda akan menyusahkan Anda juga nanti. Karena waktunya, ini waktunya keadilan. Kesenjangan sosial harus kita rubah. Saya tidak anti orang kaya, pemirsa. Tapi orang kaya yang ada ukurannya, bukan berlebihan. Orang kaya yang tidak berlebihan ingin menguasai semua orang. Yang merugikan semua orang. Begitu, pemirsa, itu gandrung. Ini sikap saya. Saya bukan siapa-siapa, kembali lagi saya tegaskan. Saya belum pernah bergabung dengan partai politik manapun. Saya juga tidak terdaftar di LSM manapun. Saya hanya petani, saya hanya pedagang kecil. Pekerjaan saya bertani, berdagang burung, berdagang akik. Dan saya manjing menjadi kuli bangunan. Tapi saya merasa punya hak untuk bicara. Lah kali ini hak saya gunakan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, jadi begitulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, kepada dulur-dulurku di seluruh Nusantara. Mari kita mulai bersikap, kita tetap bekerja keras, kita melakukan aksi damai, aksi yang indah. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, nanti Tuhan yang akan mengabulkan. Ya, kata Pak Kiai, Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk berubah. Mari kita berusaha untuk berubah. Dari desa, dari RT, dari sampai kecamatan, mungkin nanti akan berkembang secara bersama-sama. Mari kita buat perubahan untuk diri kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk orang semua.
terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan saya. Makanya saya bicara di sini, mohon maaf para pemirsa, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya sudah tua, barangkali ini nanti ada manfaatnya. Sekian pemirsa. Wassalamualaikum, salam bekerja keras, salam perubahan dari bawah, salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalam, I love you dari Bugandrung.